Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputu Karisma Devi dengan NIM 038 dari 321. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan peta geomorfologi dan penampang geomorfologi. Di sini saya memiliki data kavling yang berisi kontur, di mana pembagian bentuk lahan ini juga ditentukan dengan melihat bentuk lahan dari titik koordinat pada Google Earth. Pertama kita akan membuat folder dengan ke katalog, lalu kita ke datanya kita di sini. Terus ke home, klik kanan, lalu new, lalu pilih folder. Di sini kita ubah jadi geomorfo. Kemudian kita akan membuat save file baru. Klik kanan, new, lalu pilih save file. Di sini kita akan buat namanya untuk bentuk lahan yang kita akan buat. Kemudian kita ubah ke UTM-49. Lalu di fitur type-nya kita ubah jadi polygon. Klik OK. Lakukan pada bentuk lahan yang lainnya. Kita buat save file baru lagi. Kemudian kita akan menentukan warna dari bentuk lahan yang kita udah tentukan di awal. Kemudian kita pilih salah satu bentuk lahan, layer bentuk lahan. Di sini F1, misalnya klik kanan, lalu kita nyari edit features, lalu start editing. Di sini saya akan mengerjakan terlebih dahulu. Ini adalah contoh dari pembuatan bentuk lahan. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan bentuk lahan dataran fluvial dan perbukitan struktural. Karena di perbukitan struktural sendiri sini ada petunjuk seperti sesar dan kekar. Selanjutnya jangan lupa di save. Lalu kita membuat penampang. Di sini kita pilih option. Lalu kita pilih tempat untuk menyimpan data graph-nya. Lalu kita membuat interpolate line-nya. Kita pilih bagian sini. Selanjutnya kita akan melihat contoh data penampangnya. Kita pilih ke sini, lalu kita profile graph. Ini adalah contoh penampang yang akan muncul pada bentuk lahan ini. Kemudian kita ke katalog, lalu kita refresh, kemudian kita drag. Kemudian kita ke PG1 ini, klik kanan, lalu open attribute table. Lalu kita ke option table ini, lalu add field. Di sini kita buat batas lahan, kemudian type-nya kita buat teks. Oke. Lalu di sini kita unchecklist aja. Setelah itu kita start editing. Nah, di sini kita klik salah satu aja titik di sini. Kemudian kita cari warna biru. Di sini kita ketik S1 ke F1. Kemudian pada batas kontak yang lainnya lagi. Di sini kita isi F1 ke S1.
lalu kita stop editing dan di save. Kemudian kita export, kita cari tempat untuk di save nya. Di sini kita ubah dulu namanya menjadi A ke A1, A aksen. Tipenya ini kita ubah di ininya kita ubah ke dbase table ya, terus kemudian kita save, oke, terus yes. Kemudian kita insert lalu ke data frame, new data frame ya, terus kemudian add data, lalu kita add data yang tadi kita buat, kemudian display XY, lalu pilih M dan pilih Z, kemudian UTM nya diubah sesuai UTM kita. Nah, ini muncul penampang dari sayatan kita yang di awal tadi. Kemudian kita pilih labelnya di checklist, kita oke aja. Kemudian di katalog kita pilih new, kita lalu shapefile. Sini kita pilih polyline, kita buat S1, penampang S1, kemudian pilih lagi, klik OK. Kita buat yang shapefile yang untuk satunya lagi, penampang yang F1 nya. Kalau udah, akan muncul di sini shapefile barunya. Kemudian kita start editingnya, kita pilih, terus kita trace. Sini kita menggunakan point ya, bukan trace tadi. Kemudian kita save editing, kemudian stop editing, lalu kita ke menu layout. Nah, di sini kita mau mengedit penampangnya, kita ubah dulu skalanya. Nah, kalau udah, kita posisikan petanya dengan penampangnya. Pertama kita edit dulu, membuat grid di penampangnya. Di data frame, klik kanan properties, lalu new grid, kita pilih measure grid, next, kemudian kita pilih labels only. Ini kita isi 999, lalu di axisnya kita buat 50 aja. Terus next,
finish. Lalu di properties kita additional properties, number format kita buat 0. Oke, terus apply. Nah, sini udah muncul untuk gridnya ya. Kita expand aja ke bawah biar muncul angka 0-nya dari 0. Mungkin dari sini bisa dilihat hasil dari penampang yang saya buat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.